Wallahu a'lam. Masalah qadar telah selesai, pindah kepada bab yang lain nantinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada semua santriwan dan santriwati yang ikut pengajian malam hari ini. Dan bagi yang masih belum mengerti pengajian yang tadi itu, dipersilakan ada yang mau tanya. Silakan, siapa yang tanya? Saya Kiai. Saya mohon maaf ingin bertanya. Alhamdulillah tadi sudah paham apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kiai masalah tentang penjelasan qada dan qadar. Tapi apakah di atas bumi ini semua itu pasti sudah ditentukan oleh Allah? Hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah, dan mati pun kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Apakah protokol kesehatan itu bertentangan dengan takdirnya Allah? Mohon maaf. Terima kasih kepada santriku. Hal ini tentu harus Anda bedakan. Ada barang dua yang tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan jadi rusak. Karena masalah apa yang ada di bumi ini memang semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu sekalian dengan apa yang kau kerjakan kamu sekalian. Nah, ini masalah i'tiqadiyah, masalah keyakinan, masalah iman. Itu memang harus ada di hati seorang mukmin. Namun ada masalah yang kasbiyah yang harus diupayakan. Itu masalah ikhtiarat. Masalah ikhtiarat seperti kita sakit. Sakit itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembuh pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di situ Allah Ta'ala memberi keluasan kepada orang masalah ikhtiar. Itu yang harus dilakukan oleh seseorang. Maka apabila orang meninggalkan ikhtiar karena orang itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu dinamakan orang ahmak. Jadi yang dikatakan orang pandai bagaimana? Ya, masalah iqadiyah dalam hati tetap kita yakin semuanya Allah, tapi masalah kasbiyah yang harus diupayakan dengan ikhtiar itu harus dilakukan. Itu namanya orang yang pandai. Oleh karena itu memang semua takdir dari Allah, tapi kata Rasulullah, orang itu dijadikan menurut apa yang dia mudah untuk menerimanya. Jadi dalam hadis memang begitu. Oleh karena itu kita tetap harus melakukan ikhtiar demi mencapai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang seperti jodoh itu memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di situ Allah Ta'ala meletakkan suatu di antara kedua suami istri itu
yang dinamakan mawaddah warahmah. Jadi, Allah Ta'ala menjadikan jodohnya wa ja'ala bainakum, dan menjadikan Allah Ta'ala bainakum, di antara kamu sekalian, mawaddata warahmah. Cinta kasih sayang diletakkan di antara kamu sekalian, bukan langsung diberikan oleh Allah. Nah, ini namanya ikhtiar. Apabila kita pandai melakukan ikhtiar, akan kita mendapat mawaddah warahmah, cinta kasih sayang di antara suami istri. Ya, kalau kita tidak pandai melakukan ikhtiar, ya disitulah akan menjadi perpecahan. Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pada santriwan dan santriwati hendaknya mengikuti aturan yang dari ahlinya, yaitu dari tim kesehatan, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, dengan mencuci tangan, juga dengan mengurangi mobilitas dan lain-lainnya. Oleh karena itu sebagai ikhtiar kita. Setelah kita ikhtiar, kita berikan bahwa ini semuanya apa katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa melaksanakan anjuran dari pemerintah. Dan jangan lupa, karena tadi sudah ada yang sudah mengerti bahwa semuanya dari Allah, jangan lupa doa. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan pondok pesantren mengajak kepada semua santri, alumni, wali santri, semuanya yang ada di daerah Bangkalan dan di luar Bangkalan, bahkan yang ada di luar Pulau Jawa, itu untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Dan di antaranya saya mohon kepada santri atau alumni yang jadi takmir masjid atau yang dekat dengan masjid, supaya melakukan pembacaan burdah setiap habis isya. Tidak usah berkerumun, tidak usah keliling, cukup dengan pakai loudspeaker, pengeras suara, supaya didengar oleh orang-orang kampung dan semuanya bisa mengaminkan, sehingga COVID-19 ini bisa diberantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga saya menyerukan atas nama Ketua MUI Bangkalan pada semua masyarakat Bangkalan supaya melaksanakan himbauan saya, yaitu membaca burdah di masjid masing-masing tanpa keliling, tanpa berkerumun, mengikuti protokol kesehatan, itu pakai speaker supaya didengar oleh orang banyak, dan orang banyak supaya mengaminkan, sama-sama ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan saya. Mudah-mudahan yang ikut pengajian pada malam ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi berkah ilmunya, diberi berkah kesehatannya, dan keluarganya semua, dan saudara-saudaranya, juga sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sakkin fitnata qahramanil jabarut bi al-tafikal khafiyatil waridati min babil malakut hatta natathabbata bi adyali lutsika wa na'satin min zat qudratika ya dzal qudratil kamilah war rahmatis syamilah
يا ذا الجلال والإكرام إلهنا قطة بحاجتك طوننا وذرة من تيارك تكفينا عن سر الأسواق تكفينا عن سر كل ذي شر تكفينا عن جائحة كورونا وعنا وعن أولادنا وصباتنا وأصحابنا وعن جميع المسلمين والمسلمات منا وعلى البشر جميعا يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Himbauan baca burda supaya disampaikan ke teman-temannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.